samadhyami. Bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kami sumi cacaram weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawadha weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surami raya majapamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan, hasil ragian yang memabukkan mengakibatkan lemahnya kesadaran. Itulah tadi yang dinamakan dengan 3 perlindungan dan juga 5 latihan kemoralan. Dengan kita berlindung pada Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, dan menjalankan sila dengan sempurna, maka kita hidup damai, hidup bahagia, baik dalam kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, kita akan memiliki kekayaan baik lahir ataupun batin. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, kita mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Maka dari itulah praktekkan dengan baik dengan sempurna sila yang telah diucapkan. Imani pancasika padhani silena sugating yanti silena bhogang sambadha silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti Piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampanno Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa
Beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Handamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacata weditabo winyuhi Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavatu Sawakasago Ujupatipanno Bhagavatu Sawakasago Nayapatipanno Bhagavato Sawakasango Samicipatipanno Bhagavato Sawakasango Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasango Ahuneo Pahuneo Dakineyo Anjalikaraneo Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa. Patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriya gatayo banamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang wa Etena saca wajena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang wara Etena sacca wajena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me
saranang wara etena satca wajena sotime hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selalu selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Hadirin dipersilakan untuk membuka parita halaman 76. Handamayang Maha Karuniko Nato Tiadigatayo Banamase. Maha Karuniko Nato Ataya Sabapanima Buret Waparamisaba Pato Sambo Dimutama Etena Satca Wajena Mahontu Sabupadawa Maha Karuniko Nato Nitaya Sabapaminang Puret Waparamisaba Pato Sambo Dimutama Etena Satca Wajena Mahontu Sabupadawa Maha Karuniko Nato Sukaya Sabapaninang Puret Waparamisaba Pato Sambo Dimutama Etena Satca Wajena Mahontu Sabupadawa. Sang pelindung yang maha welas asih, setelah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi nan luhur atas usaha sendiri, demi kepentingan semua makhluk. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Sang pelindung yang maha welas asih, setelah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi nan luhur atas usaha sendiri demi manfaat semua makhluk. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Sang pelindung yang maha welas asih, setelah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi nan luhur atas usaha sendiri, demi kebahagiaan semua makhluk. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Hadirin dipersilahkan membuka halaman 120. Kita akan membacakan Sumanggala Gata. Hotu sabang sumanggalang rakantu sabadewata sababuddha nubawena soti hontu nirantara hotu sabang sumanggalang rakantu sabadewata
Sabadamanubawena soti hontu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakantu sabadewata sabang sang bawena soti hontu nirantarang. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semoga Buddha, semoga Anda senantiasa sejahtera. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga Anda senantiasa sejahtera. Semoga segala berkah indah menjadi kenyataan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangha, semoga Anda senantiasa sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan bermeditasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Teja Punyo Mahatera. Baik, para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Setelah mengulang parita Sutta Gata, terus selanjutnya mari segera kita mempersiapkan diri masing-masing untuk meningkatkan kebajikan yang telah kita tekad niatkan ini dengan melakukan meditasi. Maka dari itu sepatutnya semuanya memiliki kebulatan tekad niat untuk melakukannya. Semua apapun yang tidak ada kaitannya dengan apa yang saat ini dilakukan, semuanya harus mampu ditaruh, diletakkan, dilepaskan. Jasmani kita di sini, pikirannya di sini melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini, sekarang ini, di sini. Dan yang terbaik dari semua hal yang baik, dikala kita memiliki kesadaran. Nah, maka karena itu pula Guru Agung kita sampaikan bahwa kebajikan dari semua bentuk kebajikan bersumber dari ketidaklingahan. Ketidaklingahan adalah sumber dari kebajikan. Dan dalam Dhammapada lebih jelas disampaikan, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Maka karena itu, tanpa membuang-buang waktu, tanpa menyia-nyiakan waktu, untuk segera mengambil posisi sikap duduk meditasi yang sempurna. Lihat posisi rupang Buddha yang dalam posisi sikap duduk bermeditasi. Di situ nampak posisinya tegak, lurus, rileks. Kepalanya tidak menunduk, badannya tidak membungkuk. Posisinya tegak, rileks. Dan setelah kita menyadari posisi kita telah benar-benar sempurna dalam posisi sikap duduk bermeditasi, untuk selanjutnya dengan penuh kesungguhan hati kita menyatakan perlindungan pada tiara tanah. Dengan kita mengucapkan Buddha pelindungku, Dhamma pelindungku,
Sangga pelindungku, Buddha, Dhamma, Sangga pelindungku. Selama ada Buddha dalam diri kita, selama ada Dhamma di dalam diri kita, selama ada Sangga ada di dalam diri kita, itulah pelindungan yang utama, itulah pelindungan yang sejati, yang kita peroleh dari diri sendiri. Dalam bahasa Dhamma kita mengistilahkan bahwa atahi atanunato, diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Dan dikala kita telah memantapkan diri pada pelindungan, pada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangga, dengan penuh kesungguhan hati, mari kita satukan, tekadkan, niatkan untuk menanamkan cinta kasih dalam pikiran kita. Kita kembangkan cinta kasih di dalam pikiran kita. Karena pikiran menjadi pemimpin pelopor, pembentuk pendahulu dari kondisi batin. Maka wujudkan cinta kasih itu di setiap ucapan dan juga perilaku kita. Sehingga dikala kita memiliki pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih, maka kita menjadi manusia yang bisa membebaskan dirinya dari penderitaan yang disebabkan karena kebencian. Kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Kita menjadi manusia yang tidak membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Maka saat ini, sekarang ini, dengan penuh kesadaran, kita lafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Tidak ada siapapun orang di dunia ini yang lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Dan apabila kita benar-benar mencintai, menyayangi dirinya sendiri, bebaskan diri kita dari penderitaan. Yang salah satunya yang disebabkan karena kebencian. Orang yang memiliki pikiran buruk, orang yang memiliki tutur kata buruk, perilaku buruk, itu adalah orang yang tidak bisa mencintai dirinya dengan benar. Karena dirinya sendiri saja tidak dia bisa cintai, maka ia tidak akan mampu untuk mencintai orang lain. Untuk mencintai orang lain, makhluk lain, wujudkanlah dalam tindakan yang nyata, dalam perbuatan yang nyata. Yaitu dengan senantiasa memiliki pikiran yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Pikiran, ucapan, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Maka dengan cara itulah kita mencintai orang lain, dengan cara itulah kita mencintai diri kita sendiri. Dan dikala kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan benar, maka tentunya kita bisa mencintai orang lain, makhluk lain juga dengan benar. Saat ini, sekarang ini, dengan penuh kesadaran, mari kita lafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Secara terus-menerus dengan penuh kesadaran hingga meditasi kita nanti selesai dilakukan. Sungguh bahagia hidup tanpa kebencian. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh kebencian, kita hidup bahagia tanpa kebencian. Selamat berjuang, selamat praktekkan meditasi. Meditasi dilanjutkan.
Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga kekuatan kebajikan apapun yang telah kita lakukan dari waktu ke waktu, dari kehidupan demi kehidupan, baik dengan kita berdana, menjalankan sila, melaksanakan meditasi, semoga semua upaya-upaya kebajikan ini dapat menyempurnakan paramita kita masing-masing, hingga akhirnya kita mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana. Semoga kebajikan ini menjadi sebab untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin dalam kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Semoga semua berkah ada pada Anda, semoga semua berkah menjadi nyata. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya akan ada Dhamma Desana oleh Yang Mulia Teja Punya Mahatera yang akan diawali dengan pembacaan Aradhana Dhamma Desana. Para hadirin dimohon untuk membuka halaman 63. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukapimang Pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Baik para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan Guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam kehidupan ini berbahagia. Dalam kehidupan yang akan datang berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam. Dalam kehidupan ini menderita. Dalam kehidupan yang akan datang juga menderita. Pelaku keburukan menderita karena perbuatan buruk yang dilakukan. Bahagia dan menderitanya hidup kita tergantung pada perbuatan kita. Sukihotu Namo Buddhaya. Ya, baik Bante, sampaikan banyak terima kasih Anumodana pada yayasan dan juga segenap pengurus wihara
sama Kiwiria. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian yang pada kesempatan ini bisa hadir untuk kita bersama-sama melakukan puja pada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik yang hadir melalui online ataupun yang langsung hadir di ruangan ini. Para Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini kita membahas satu tema tentang surga dan neraka. Yang kalau di Indonesia itu dagangan yang laku kencang. Tapi sering kita membahas tentang surga dan neraka, tapi tidak pernah membahas tentang di mana kuncinya. Kalau kita tahu surga, tahu neraka itu di mana, kalau tidak ada kuncinya, kita tidak akan bisa masuk. Maka sebenarnya itu juga dua hal yang saling berkaitan. Kalau bisa dikatakan ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka, berarti kan ada di sebuah ruangan. Surga dan neraka itu berarti ada pintunya. Kalau pintunya sedang tertutup dan dikunci, kalau kita tidak punya kuncinya, kita tidak akan bisa masuk. Dan kalau kita tidak bisa masuk ke surga dan juga kita tidak masuk ke neraka, berarti kita masih gentayangan di luar dari ruangan. Dan ini menjadi satu tema yang menurut kami sering dibahas dan sangat menarik dari zaman ke zaman. Karena intinya juga manusia takut masuk neraka dan semuanya ingin masuk surga. Kalau bisa pilihannya hidup bahagia, kaya raya, meninggal masuk surga. Itu yang diinginkan. Dan itu juga yang didoakan. Apakah kita walaupun sudah berdoa demikian pasti akan mendapatkan itu? Menjadi orang kaya raya, ya, hidup bahagia, meninggal masuk surga? Apakah semuanya tidak mendapatkan atau bahkan semuanya mendapatkan? Ya, semuanya tergantung juga kepada diri kita. Apakah kita mendapatkan ataukah tidak mendapatkan. Tetapi sebelum kita membahas ke sana, sebelumnya Bante ingin tanya, yang datang ke sini masuk ke ruangan ini orang yang bahagia atau orang yang menderita? Ya, kalau yang menderita harapannya nanti setelah ini bisa bahagia. Kalau yang sudah bahagia, ya semoga nanti bisa mempertahankan kebahagiaannya dan pulang dengan bahagia. Tapi Bante sering melihat juga orang datang ke tempat ibadah dengan berbagai permasalahan, artinya dia dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi menderita begitu. Tapi pulang dari tempat ibadah itu juga tetap menderita dan itu tidak sedikit. Masih tetap banyak orang merasakan itu sehingga akhirnya seolah-olah kita tidak mendapatkan manfaat dari kita pergi ke tempat ibadah karena berbagai macam permasalahan-permasalahan kita yang membuat kita tertekan, membuat kita tersiksa, membuat kita menderita, tetap kita alami. Nah, maka karena itu harapan Bante, nanti yang datang ke sini ini pulang dengan bahagia. Yang datang dengan bahagia, semoga mampu mempertahankan kebahagiaan dan bahkan meningkatkan kebahagiaan yang telah dirasakan. Karena Guru Agung kita sendiri juga sampaikan bahwa ya kita sepatutnya mengorbankan kebahagiaan yang kecil demi untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Kalau yang datang dengan penderitaan, pulang dengan penderitaan, ya kita jawab saja. Kasihan sekali. Kasihan sekali.
Nah, para Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, kita menjadi pelaku dari perbuatan kita sendiri, dari hidup kita sendiri. Jadi tujuan hidup kita tentukan. Masalah nanti tercapai atau tidak tercapainya tujuan hidup itu tergantung sepenuhnya pada upaya-upaya yang kita lakukan. Tanpa ada upaya-upaya yang benar, maka kita tidak akan bisa sampai pada tujuan hidup itu. Maka karena itu sangat tergantung sepenuhnya pada kita sebagai pelaku dari kehidupan itu. Ya. Jadi memang ada orang yang bisa mencapai, ada yang tidak bisa mencapai. Ada yang mencapai kebahagiaan, atau bahkan mungkin istilahnya saya kesenangan, bukan kebahagiaan atau kebahagiaan sementara sesaat, kebahagiaan semu. Tapi setelah memperoleh itu dia terikat, dia melekat dan tidak melepaskan keterikatan, kemelekatan terhadap kesenangan itu. Karena merasa sudah nyaman. Walaupun belum bebas dari penderitaan. Nah, di dalam Buddhis ini disampaikan, ditawarkan tentang kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. Jadi surga bukan tujuan berarti. Tapi kalaupun kita menjalani hidup bahagia, kaya raya, meninggal masuk surga, yaitu adalah upaya-upaya benar yang sudah dilakukan sehingga memperoleh itu semua. Tapi ingat itu bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Sehingga kalau kita belum mencapai tujuan akhir, kita ini akan tetap mengalami kelahiran, kematian, kematian di antara 31 alam kehidupan. Menurut ajaran Buddha begitu. Nah, perumpamaan ini disampaikan oleh guru agung kita bahwa banyak orang yang hanya hilir mudik di pantai sini, hanya sedikit yang mampu menyeberang ke pantai seberang. Mungkin semuanya ingin mencapai kesempurnaan, ingin menyeberang ke pantai seberang. Tapi ada hanya yang cuma duduk diam, tidak melakukan apapun. Atau ada yang melakukan, tapi mungkin melakukan keburukan. Jadi itu bisa diistilahkan, ya kalau secara hukum karma itu, dikala kita menabur kebajikan, kita memperoleh kebahagiaan, dan dikala kita menabur keburukan, kita memperoleh penderitaan. Nah, kita ingin hidupnya bahagia, tapi yang kita lakukan adalah keburukan. Jadi akibatnya pun bukan sesuai dengan yang dia inginkan, kebahagiaan, tetapi yang dia dapatkan adalah penderitaan. Jadi kebalikan dari apa yang sepatutnya dia lakukan. Kalau memang ingin hidup bahagia, sukses, kaya raya, meninggal masuk surga, kan upaya-upaya benar yang dilakukan, kebajikan-kebajikan yang harus dilakukan. Tapi yang dilakukan ini terbalik. Yang dilakukan keburukan, yang dilakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan tercela, perbuatan-perbuatan buruk yang mengakibatkan ia akhirnya menderita. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ada juga yang melakukan, tapi mungkin hanya sekedar melakukan kayak orang itu sakit minum obat, tapi apa namanya? Orang sakit pergi mencari dokter, oleh dokter dikasih obat, dikasih resep cara bagaimana minum obat, tetapi ia tidak meminum obatnya. Tiap hari hanya dibaca saja cara minum obat tanpa meminum obat. Nah, itu sama seperti hanya umat Buddha yang hanya pergi ke wihara, baca parita, selesai pulang. Yang dibaca apa, jawabnya tidak tahu. Tentang suta ini, tentang suta itu, tentang ajaran ini, ajaran itu, bagaimana isinya? Tidak tahu. Nah, itu mungkin seperti hanya burung beo ya. Selamat pagi gitu. Tapi apakah dia tahu bahwa itu pagi itu kayak apa, bagaimana? Dia hanya mengucapkan itu tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan. Nah, ini tidak jarang juga terjadi sama kita. Kita baca parita tapi terkadang kita itu pikirannya tidak baca.
Orangnya ada di sini tapi pikirannya masih belanja di luar sana, masih tertinggal gitu ya. Sehingga antara pikiran, ucapan, dan perilaku ini tidak selaras. Sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, lantas sepatutnya bagaimana, Bante? Ya sepatutnya apa yang kita ketahui itu juga yang akan kita praktekkan. Itu pula yang kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya di dalam Manggala Sutta itu dikatakan hidup sesuai dengan dhamma. Pikiran kita pikiran dhamma, tutur kata kita tutur kata dhamma, perilaku kita adalah perilaku dhamma. Dhamma yang diajarkan oleh guru agung kita ini telah teruji dan terbukti bagi siapapun yang melaluinya, bagi siapapun yang mempraktekkan melaksanakannya, maka ia akan memperoleh pelindungan dari dhamma itu. Itu bahagia sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Tapi tentunya pengetahuan kita tidak sempurna karena kita masih dalam tahap proses ya, belajar dan terus belajar. Maka karena itu ada yang juga pernah bertanya kepada Bante, Bante, kalau saya sebagai umat Buddha mau mempraktekkan Dhamma, dari mulai mana dulu saya harus mempraktekkannya? Nah, waktu itu ya saya jawab, dari apa yang Anda ketahui tentang Dhamma ini. Dari apa yang Anda ketahui tentang Dhamma ini. Itulah yang Anda praktekkan. Benar enggak? Kalau dibilangi Anda harus memulainya dari sini, dari situ. Nah, kalau dia tidak tahu itu, yang dia ketahui tentang yang lain. Jadi yang harus dipraktekkan, yang harus dilakukan sesegera mungkin adalah dari apa yang saat ini diketahuinya. Oh, cara yang tepat sesuai dengan dhamma yang saya tahu seperti ini. Lakukan itu. Nanti kita akan terus belajar dan terus belajar. Nanti setelah saya mempraktekkan begini begitu, ini kok hasilnya tidak sesuai ya? Bagaimana ya? Oh, Anda harus mempraktekkan melaksanakan ini dan itu supaya semakin sempurna, semakin sebabnya sempurna, semakin besar pula kondisi kebajikan yang kita peroleh dan kebahagiaan yang kita dapatkan. Begitu. Kenapa? Karena bisa diibaratkan segala sesuatu itu menjadi sempurna, itu bukan karena hanya disebabkan karena satu sebab, tapi karena banyak faktor yang saling mempengaruhi di situ. Mungkin kalau kita mengatakan, ya untuk saya bisa mencapai, misalnya sebagai seorang pelajar begitu, saya mendapatkan ilmu yang bagus, sempurna dengan nanti kelulusan yang baik, saya harus rajin belajar. Jawaban itu juga tidak keliru, rajin belajar. Tapi kalau hanya rajin belajar saja, tanpa ada sebab-sebab yang lain yang saling mempengaruhi, bisa enggak dia menjadi orang pintar? Rajin belajar, tapi sarananya enggak ada. Rajin belajar, tapi gurunya, dosennya tidak ada. Atau rajin belajar, tapi lupa makan, lupa mandi, lupa tidur. Gimana coba? Jadi itu saling kait-mengkait. Sarana, fasilitas, kondisi yang lainnya itu saling mempengaruhi. Sehingga kadang-kadang begitu semua kondisinya itu semakin sempurna, semakin baik, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Gurunya ada, kita juga makan, semuanya ada, sarana-sarananya ada. Tapi ternyata kita tidak mampu membayar sekolah kuliahnya. Sarana yang lain ada, tapi hanya karena satu hal, ya itu juga tidak kita dapatkan dengan lancar. Maka karena itu saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Bante hari ini mengajak Ibu Saudara sekalian bukan untuk membaca keluar, bukan untuk membicarakan tentang penderitaan-penderitaan yang ada di luar kita. Bante, saya menderita, tidak punya ini, tidak punya itu, saya tidak mencapai ini, tidak mencapai itu dalam hal yang ada di luar kita. Karena itu akan terus terjadi pada diri kita, dikala kelahiran itu terjadi.
Jadi selama kelahiran itu terjadi pada diri kita, kita akan menderita karena punya tubuh jasmani, ya menderita karena jasmaninya juga. Saya menderita karena kepala, karena kaki, karena sakit, perut, dan lain sebagainya. Semuanya akan menimbulkan derita dalam diri kita karena kelahiran kita. Nanti saya menderita karena tidak terpenuhi sandang pangan papan. Ya iya, memang karena kita sudah dilahirkan, dan itu menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, akhirnya kita mengalami penderitaan karena itu. Nanti saya menderita tidak punya teman yang baik, tidak punya pasangan yang baik, dan lain sebagainya. Dan itu akan terus terjadi sama diri kita dikala kita mengalami kelahiran, dan kemudian kita tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan kita. Nah, apakah kita akan terus mengalami demikian? Apakah kita tidak jenuh dengan kondisi kelahiran yang mengalami penderitaan berulang-ulang demikian? Kalau saya pribadi, ya mohon maaf, capek sekali, bosan sekali, mengalami kelahiran kematian berulang-ulang itu rasanya capek. Cuma ganti casing saja, Nanti ketemu lagi si A, mungkin si A-nya sudah lupa, tapi kita tahu, oh si A ini begitu kan, ganti casing dia kayak gini. Dulunya begini, sekarang ganti casingnya seperti ini. Ya ada yang ganti casingnya baik, ada yang ganti casingnya tidak baik. Ya. Dan bagi yang casingnya baik ya selamat. Bagi yang tidak casingnya baik ya teruslah berusaha, teruslah berjuang, karena hidup itu kan sebuah proses yang memang kadang-kadang jatuh bangun. Kadang kondisinya baik, kadang kondisinya tidak baik. Kadang yang lahir di alam manusia, ada yang terlahir di alam yang derita, ada yang terlahir di alam bahagia. Itu semuanya hanya proses kehidupan antara kelahiran dan kematian yang mutar gitu aja. Di antara kelahiran dan kematian. Nah, begitu kita melihat kelahiran kematian yang berulang-ulang dengan berbagai macam penderitaan yang muncul, itu menimbulkan kebosanan luar biasa. Ya kalau bisa karena kelahiran kita ini sebagai manusia bukan hal yang gampang untuk kita dapatkan. Oh Pak, gak gampang. Maka karena itu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Yang muda juga jangan menyia-nyiakan. Yang tua pun juga jangan menyia-nyiakan. Ya. Yang muda cepat atau lambat juga menjadi tua. Yang tua ya dulunya pernah menjadi muda. Walaupun yang muda belum tentu sampai usia tua. Sehingga Bante berharap yang muda tidak lengah dalam hal ini. Bante, saya muda belum tentu akan terjadi begitu pada hidup saya. Tidak akan terjadi demikian pada hidup saya. Tidak ada yang pasti. Semuanya itu bisa terjadi karena kondisi. Begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bante, kalau begitu, Bante? Mari kita semuanya berfokus pada batin kita. Berfokus pada batin kita. Kalau kita belajar ajaran agama juga bukan hanya sekedar belajar tentang mereknya apa, Bante. Modelnya bagaimana, Bante. Bentuknya kayak apa. Bukan hanya terpaku pada bungkus merek dan modelnya. Tapi cobalah kita masuk ke dalamnya sampai kita akhirnya benar-benar mendapatkan manfaat dari isinya itu. Nah, seperti yang tadi Bante sampaikan, di Indonesia khususnya itu sangat-sangat dipengaruhi hanya pada hal-hal yang di luar, bukan esensi pada intinya, pada kedalamannya, pada manfaatnya. Orang menganggap modelnya berbeda saja sudah pasti ini tidak bagus. Ini mereknya kayak gini, tidak tertarik. Ini modelnya begini, modelnya begitu. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, cuma permasalahannya, apakah ajaran itu mengikuti keinginan kita, baru kemudian kita merasa sesuai? Apakah kita yang akan menyesuaikan dengan ajaran agama itu, ataukah ajaran agama itu yang harus menyesuaikan dengan keinginan kita, baru kita merasa ini cocok bagi saya. Saya kalau ngikutin keinginan, saya rasa agama Buddha tidak cocok bagi saya. Gitu.
Ya, cocoknya kan pinginnya happy-happy saja. Tapi tidak begitu. Ternyata ajaran Buddha ini menunjukkan tentang kebenaran. Ini loh penderitaan. Loh, saya pengen bahagia kok ditunjukkan penderitaan. Ini loh penderitaan ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan ternyata orang yang tidak mampu untuk menganalisa dengan baik tentang penderitaan, dia sudah gagal dalam memperoleh kebahagiaan. Itu. Jadi kalau kita sendiri sudah tidak bisa mengidentifikasi penderitaan itu seperti apa, bagaimana, itu sebuah kegagalan dalam memperoleh kebahagiaan. Karena apa? Karena perumpamaannya itu seperti halnya mata uang. Antara kebahagiaan dan penderitaan itu sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan dari sebuah mata uang. Maka di situ ada penderitaan, maka di situ pula ada kebahagiaan. Di mana ada kebahagiaan, di situ ada penderitaan. Nah, kita berfokus untuk memadamkan sumber penderitaan kita. Bukan hanya menyelesaikan yang kita anggap penderitaan yang di luar sana. Saya menderita karena tidak punya uang, akhirnya kita pergi kerja cari uang. Bukan hanya itu. Saya menderita karena tidak terpenuhi sandang pangan papan, makanya saya harus kerja keras untuk terpenuhinya sandang pangan papan itu. Bukan hanya itu bukan inti pada permasalahan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa inti permasalahannya itu ada dalam diri kita, ada di dalam batin kita. Jadi itu bukan permasalahan utamanya. Jadi dalam hal ini, Andi sangat berharap Ibu Bapak Saudara sekalian jangan sampai mengorbankan kedamaian, kebahagiaan yang ada di dalam batin Ibu Bapak Saudara sekalian dengan hal-hal yang ada di luar diri kita. Ya. Jadi kalau kita sampai mengorbankan rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia di dalam batin kita hanya untuk mencari, mohon maaf, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, atau hal-hal yang bersifat duniawi yang lainnya, itu berarti kita salah total dalam melakukannya. Kenapa? Ya memang itu semua dicari oleh kebanyakan orang pada umumnya. Tapi itu hanya kebahagiaan sementara, itu hanya kebahagiaan di kehidupan kita sekarang, saat ini dikala kita masih hidup. Saat ini. Dan semua yang kita anggap kebahagiaan tadi, yang ada di luar dari pada diri kita, semuanya mau tidak mau cepat atau lambat, itu akan kita tinggalkan. Mau tidak mau semuanya akan rusak, akan kita tinggalkan. Dan yang pastinya Ibu Saudara sekalian, semua yang kita anggap kebahagiaan yang bersumber dari luar diri kita, itu selalu menimbulkan penderitaan baru. Ya. Ada penderitaan yang menyertai dari kebahagiaan itu. Misalnya, kita tidak punya HP, kemudian kita kerja keras, mulai menabung, dan kemudian kita bisa sukses membeli HP. Adalah satu kebahagiaan kita bisa membeli atau mendapatkan yang kita inginkan. Apakah tujuan kita hanya itu? Apakah tidak ada penderitaan karena HP itu? Tentu ada. Penderitaan yang pasti ada. Misalnya, tidak jarang juga baru di HP, begitu dipakai, jatuh. HP-nya baru, itu dipegang, terjatuh. Retak. Bahagia atau menderita? Menderita kita. HP itu baru. Jangankan sampai retak, kadang-kadang lecet aja udah penderitaan ya. Gitu. Atau mungkin lupa naruh, kemudian hilang, penderitaan juga. Maka karena itu, mari Ibu Saudara sekalian, kita bukan fokus ke sana, bukan mencari hal-hal yang di situ. Karena sampai kapanpun seumpamanya Ibu Saudara sekalian,
memfokuskan hidupnya hanya untuk hal itu, Ibu Bapak saudara sekalian selalu akan mengalami suka duka dalam kehidupan yang dijalani sekarang ini. Mendapatkan bahagia, kehilangan menderita. Akan mengalami begitu terus. Nah, tetapi kalau kita mau memfokuskan untuk memperoleh kebahagiaan yang di dalam batin kita, mari kita sesuaikan perbuatan kita, yang mana perbuatan ini menjadi sebab yang akan menentukan bahagia menderitanya kita, untuk mengarahkan dhamma ini ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Maka di sini jangan disia-siakan waktu kita, jangan dibuang-buang waktu kita dengan mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan bahkan menghakimi orang lain. Kenapa ya teman saya kok begini ya Bante? Kenapa ya tetangga saya kok begitu Bante? Seberapa waktu akan kita gunakan hanya untuk mencari kekurangan, kelemahan orang seperti itu? Dan itu tentunya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ini beberapa kesempatan Bante sampaikan. Ibu saudara sekalian, kalau kita berkumpul bergaul dengan orang lain, cobalah kita itu menyuguhkan hasil dari olahan rohani kita. Hasil olahan dari rohani kita pergi ke wihara, baca parita, meditasi, atasilah. Wujudkan itu, olahan-olahan itu dalam tutur kata yang baik, dalam perilaku yang baik. Dengan siapapun kita berkumpul dan bergaul. Dan seperti apapun mereka timbal baliknya kepada kita, ingat tentang kebaikannya. Jangan ingat tentang keburukannya. Kenapa? Kalau kita ingat tentang keburukan dia, kita itu timbul tidak puas. Kita mungkin timbul jengkel, kita timbul marah. Lebih-lebih kalau kita baik sama orang itu. Saya loh Bante, baik sama dia, kenapa dia kok gitu sama saya? Gitu. Jadi kalau kita nanti timbul pikiran seperti itu, yang terjadi bagaimana? Kebencian menguasai, mencengkeram kita. Dalam Dhammapada Guru Agung kita sampaikan apa? Apabila seseorang memiliki pandangan bahwa dia menghina saya, dia melukai, menyakiti, merampas milik saya. Kalau seseorang masih memiliki pikiran-pikiran seperti itu, maka kebenciannya tidak akan pernah berakhir dari dirinya. Tapi kalau kita mengingat tentang kebaikannya, walaupun orangnya seperti apa, bagaimana terserah, tapi kita mengingat tentang kebaikannya. Yang muncul adalah niat baik untuk membalas kebaikan dia. Gitu. Karena saya yakin Ibu Bapak sekalian adalah orang yang baik, bukan orang yang buruk. Sehingga kita akan mengingat kebaikan orang itu dan membalas kebaikan orang itu. Karena baik dan tidak baiknya orang itu kan juga relatif, tergantung dari sisi mana kita memandang. Sebaik-baiknya orang juga pasti ada buruknya juga. Seburuk-buruknya juga pasti ada baiknya. Kita juga sama di mata orang lain. Walaupun kita sudah melakukan sebisa semampu kita untuk menjadi orang baik, ya tetap saja ya orang tergantung memandang kita dari mana. Kalau dia suka sama kita ya dipuji-puji kebaikannya. Kalau orang yang tidak suka sama kita ya dicari-cari kejelekannya. Tapi kita tidak akan membiarkan pikiran kita begitu. Lihat saja kebaikan orang itu supaya kita ingat kebaikannya dan membalas kebaikan-kebaikan orang itu. Nah, saya sampaikan hal ini karena Bante juga melihat di dalam kehidupan yang nyata, banyak orang yang tidak lagi punya rasa terima kasih, tidak punya rasa balas budi, balas jasa, atau bakti kepada mereka-mereka yang pernah berjasa di dalam kehidupannya. Gitu. Jadi jarang
Ada orang yang mendapatkan sesuatu dari pemberian orang lain dan mengucapkan terima kasih, kemudian membalas, itu jarang sekali. Bahkan yang lebih parah daripada itu, sama orang tua aja tidak begitu. Apalagi sama orang lain gitu ya. Padahal kita menjadi ada sekarang, saat ini ada di sini, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa terpenuhi semuanya yang menjadi kebutuhan kita. Ini dari hasil jerih payah, banting tulang, peras keringat dari orang tua kita. Tapi ada juga yang tidak beranggapan demikian, bahwa itu semuanya seolah-olah memang ya harus dilakukan oleh orang tua kepada kita, yang kita juga tidak harus terima kasih, apalagi balas dibakti kepada beliaunya. Sehingga orang tua semakin tua, semakin terlantar hidupnya. Atau bahkan mungkin juga karena faktor yang lain, pergaulan atau karena faktor keyakinan. Anak tidak lagi hormat, tidak lagi bakti kepada orang tuanya. Sehingga semuanya mungkin akan punya pemikiran yang lain. Ya sudahlah Bante, nanti kalau anak-anak saya tidak hormat, tidak bakti sama saya, ayo kita membuat panti jompo. Itu kan pikiran solusi karena tidak diperhatikan anaknya. Saya tanya dan jawab dengan jujur. Ibu wasra sekalian punya anak. Apakah punya cita-cita nanti kalau tua mau pensiun di panti jompo? Tidak ada yang punya cita-cita begitu. Lah kalau pikirannya begitu, lebih baik ikut saya saja jadi bante atau jadi atas silani, tinggal di wara. Benar enggak? Pilihannya kan begitu. Ngapain punya anak kalau ternyata anak dikandung, dilahirkan, dididik, dibesarkan, begitu kita sudah tua kita ditelantarkan. Ya kan? Tapi karena kita punya harapan nanti kalau kita tua, ada anak-anak di sekeliling kita menjaga, merawat kita, mengurusi dan berbakti kepada kita, maka karena itulah kita milihnya menjalani hidup sebagai seorang perumah tangga. Tetapi memang itu semuanya tidak akan terwujud kalau kita tidak hati-hati dalam mendidik putra-putri kita. Nah, kita bisa menjadi ada itu kan karena adanya orang tua yang ngandung kita, yang melahirkan kita, yang mendidik, membesarkan kita dengan susah payah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Beliau telah melakukan yang terbaik yang beliau bisa. Dan kita sebagai anak berupaya juga sepatutnya untuk bagaimana menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, berbakti kepada orang tua. Dan ini semuanya tidak terlepas karena kita menyadari sepenuhnya bahwa orang tua memberikan, mewariskan tubuh ini kepada kita. Dan kita selain menjaga, mengurus warisan dari orang tua kita ini, ya dimandikan, dikasih makan, dijaga, dirawat. Kita meningkatkan kualitas batin kita ini. Begitu kita mengerti dhamma dan kemudian diarahkan ke dalam batin sesuai dengan dhamma nusati itu disampaikan. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan. Nah, dapat diselami oleh para bijaksana di dalam batin masing-masing. Jadi Bu Wasra kan belajar dhamma ini bukan hanya didengarkan, masuk telinga kanan, telinga kiri, atau langsung tertolak begitu saja. Coba kita masukkan ke dalam batin kita. Karena saya rasa tidak ada yang mampu membohongi batinnya. Tidak ada siapapun yang mampu membohongi dirinya sendiri. Jadi yang kalau disampaikan itu memang benar, kita akan mengatakan memang demikian adanya. Tapi kalau kita di luar, mungkin ya kita bisa membohongi banyak orang. Saya tidak yakin, saya tidak percaya, walaupun dalam hati saya yakin, saya percaya. Kalau orang menabur kebajikan, pasti akan memperoleh kebahagiaan. Kalau menabur keburukan, pasti akan mengakibatkan penderitaan. Mau agamanya apapun dia, kalau dia menabur keburukan, pasti hidupnya menderita. Tapi ya memang seperti yang tadi Bante bilang,
Ada juga yang mengatakan bahwa sebaik apapun kamu, kalau tidak menggunakan kunci punyaku, nggak bisa masuk, gitu kan. Padahal kuncinya ada pada perbuatan kita sendiri. Kuncinya ada pada niatan kita sendiri. Ya, jadi perbuatan kita menentukan bahagia menderitanya hidup kita. Walaupun misalnya mohon maaf, kita menjadi rohaniawan atau ada yang menjadi umat awam, ini bukan kunci, ini bukan jaminan gitu ya. Bukan jaminan orang itu pasti masuk surga. Padahal itu sudah jadi rohaniawan gitu ya. Beliau bukan orang yang memegang kunci surga bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Jadi mohon maaf, saya harus katakan, saya menggunakan jubah dan bahkan tidak berambut, itu bukan jaminan saya itu masuk surga. Jadi jangan karena, oh sudah pakai atribut keagamaan, oh dia pasti masuk surga, dia yang membawa kunci surga. Oh, kan. Jadi bagaimana Bante? Tergantung pada perbuatan yang dilakukan. Tapi memang harapan kita, idealnya ya, idealnya orang yang sudah belajar dharma, belajar agama dengan kusuk, perilakunya lebih baik daripada orang yang tidak pernah belajar. Tapi apakah ini menjadi jaminan? Tidak juga. Ada komunitas di dalam masyarakat yang muncul kemudian dikala ada orang-orang yang sering pergi ke tempat ibadah, itu perilakunya tidak bagus. Sehingga dia akhirnya menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang sering pergi ke tempat ibadah itu. Dengan mengatakan, ya sejahat-jahatnya saya, tidak sejahat orang yang sering pergi ke tempat ibadah itu. Walaupun saya tidak pernah pergi ke tempat ibadah, setidaknya saya tidak berbuat buruk seperti orang yang sering pergi ke tempat ibadah. Maka ada komunitas-komunitas yang mau pergi ke tempat ibadah itu nggak mau, karena ya memang mereka merasa perilakunya tidak seburuk orang yang sering pergi ke tempat ibadah. Walaupun idealnya harusnya orang yang sering pergi ke tempat ibadah, sering belajar ajaran agama, perilakunya harus mencerminkan dari apa yang diajarkan di tempat ibadah itu. Gitu. Nah, maka karena itu sebenarnya bungkus bukan sebuah jaminan, tapi pada tindakan, pada perbuatan. Tapi siapa tahu perbuatan orang itu niatannya seperti apa dan bagaimana. Yang tahu niatan itu siapa? Yang tahu niatan orang itu ya orang itu sendiri. Banyak juga yang istilahnya apa? Ada udang di balik bakwan. Ya kita melihat orangnya baik. Kelihatannya baik dia. Tapi niatan orang itu melakukan itu apa? Kan kita tidak tahu. Ada yang bisa mengetahui niatan orang itu. Misalnya, tiap hari dia pergi ke tempat ibadah. Kita sudah mengatakan bahwa, oh niatan dia, oh pasti dia niatannya untuk mencapai kesucian atau menjadi orang yang baik. Kan belum tentu. Siapa tahu dia pergi ke wihara, pergi ke tempat ibadah sering-sering karena jomblo. Siapa tahu nanti di tempat ibadah ketemu jomblo, gitu kan. Tidak ada yang mengetahui itu kan. Lebih-lebih bagi, mohon maaf, mahasiswa gitu ya. Mau semesteran gitu, rajin sekali. Jadi niatannya ke tempat ibadah apa? Siapa tahu begitu nanti pergi ke tempat ibadah, penanya itu bisa jalan sendiri gitu. Langsung bisa jawab-jawab sendiri gitu kan. Karena rajin ke tempat ibadah gitu kan. Dan ini banyak juga orang yang seperti itu.
Ada yang pernah mengalami begitu mungkin dulu waktu masih kecil dan juga diajak papa mamanya, kamu mau ujian kan? Ayo kita pergi ke Mbah Dukun misalnya. Ya kan? Apanya biasanya yang digunakan untuk ujian itu dari ballpoint-nya, apa penggarisnya, apalagi stipunya nanti dijumpa jampi gitu kan. Dalam hati saya gitu. Dukunnya belum tentu sekolah, belum tentu kuliah. Apalagi kalau orang dulu kan mungkin tidak bisa baca, tulis ya, buta huruf gitu. Nah ini suruh doain gimana ceritanya gitu. Tapi ya itu memang juga efeknya bagus juga sih. Efek secara positifnya gitu ya. Begitu kita diajak pergi ke tempat itu timbul kepercayaan diri. Saya sudah didoakan gitu kan. Ini wis apa namanya? Alat-alat tulisnya semuanya sudah didoakan, sudah diritualkan. Pasti nanti hasilnya bagus. Ada kepercayaan diri. Walaupun mungkin kepercayaannya tidak tepat gitu ya. Memiliki kepercayaan yang salah, keyakinan yang salah. Jadi artinya apa? Begitu kita memiliki sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, mungkin 50% dari permasalahan kita itu sudah sedikit bisa teratasi. Itu. Salah satunya mindernya, apa tidak percaya dirinya itu bisa teratasi. Walaupun mungkin itu bukan sebuah jaminan juga gitu. Karena ternyata ya kita harus tetap memikirkan dan harus menyelesaikan sendiri. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat perbuatan orang, kita tidak mengetahui niatan orang itu seperti apa. Padahal sesungguhnya yang disebut dengan perbuatan itu adalah yang didasari dari niatan. Ya, yang didasari dari niatan. Dan setelah kita memiliki niatan dengan upaya-upaya yang kita lakukan, maka disitulah nanti akan kesampaian. Nah, Ibu Wasra sekalian pengen menjadi orang sukses kan ya? Jadi jangan suka mengeluh lagi. Kalau sering mengeluh, susah, sulit, menderita saya gitu. Akhirnya ya keturutan juga hidup kita tidak akan pernah lebih baik daripada kondisi itu. Karena itu sudah tertanam dalam pikiran kita, aduh hidup saya susah, gitu. Ada Bante pernah ketemu satu anak, ya beliau anak seorang pengusaha begitu. Kalau dimintain apapun, jawabnya selalu tidak bisa. Tidak bisa saya, tidak bisa saya, tidak bisa. Belum dilakukan pun, belum berupaya pun dia sudah mengatakan tidak bisa. Dan akhirnya yang terjadi anak itu sampai kapanpun tidak pernah bisa dalam hal apapun karena jawabannya adalah bisa itu. Kalau saya punya pandangan pemikiran begini, meditasi ini kan pekerjaan yang tidak kelihatan karena itu ngurusan batin kita. Kalau itu aja bisa dilakukan, apalagi pekerjaan yang nampak, pasti kita bisa kerjakan. Kalau orang lain bisa sukses, saya pasti bisa sukses. Itu. Maka ditanamkan terus, saya pasti akan bahagia, saya pasti sukses. Tanamkan terus. Nah, memang setelah kita tanamkan niatan kita mencapai kesuksesan, ya memang bukan hanya sekedar punya niatan aja. Segera lakukan upaya-upaya untuk mencapainya. Tindakan-tindakan untuk bisa merealisasikan dari apa yang menjadi pengetahuan kita, sehingga hasilnya kita bukan hanya impian, tapi nyata. Tapi Bante, saya pernah mendengar dari seorang motivator yang mengatakan bahwa kesuksesan itu diawali dari mimpi. Maka karena itu Bante, supaya saya bermimpi, saya tidur Bante. Maka jangan takut untuk Anda bermimpi. Maka supaya Anda terus bermimpi, Anda harus sering tidur. Maka saya pastikan sukses dalam mimpi dan tidak akan sukses dalam kenyataan. Gitu. Begitu nanti bangun ternyata ya hidupnya seperti itu aja. Ajaran Buddha tidak mengajarkan tentang mimpi, tentang halusinasi.
mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang kebahagiaan. Inilah kebahagiaan. Ini bukan kebahagiaan. Ini kebenaran. Ini bukan kebenaran. Dan siapapun yang telah mengetahui itu dengan benar, maka ia akan benar-benar memperoleh kebahagiaan. Dia mengetahui kebenaran dan hidup dengan benar untuk memperoleh kebahagiaan. Maka karena itu, Ibu saudara sekalian, begitu kita mengetahui kondisi batin kita seperti apa, sudah tahu kondisi batinnya masing-masing ya. Kalau kita meditasi pastinya banyak mengetahui kondisi itu. Bante, batin saya ini gundah gulana, batin saya ini kok enggak sehat begitu. Ayo mulai kita bersih-bersih. Minimal lah, mungkin setiap hari gitu, pagi sore baca parita, meditasi sebisanya semampunya. Pagi sebelum kerja 10 menit meditasi. Nanti malam sebelum istirahat baca parita meditasi. Ya, mengawali hari dan mengakhiri hari dengan kondisi pikiran yang damai, dengan pikiran yang bahagia. Coba dilakukan itu tiap hari. Jangan hanya seminggu sekali. Kalau hanya seminggu sekali ini seperti hanya piring yang ibu bapak saudara sekalian gunakan tiap hari, tapi nyucinya cuma seminggu sekali. Kotornya luar biasa itu pasti. Benar enggak? Maka kalau kita mau bukan seminggu sekali, tiap hari dipakai, tiap hari dicuci. Nanti saja Bante, nanti saja. Pak, hidup kita ini tidak pasti, tapi kematian adalah hal yang pasti datang dalam kehidupan kita. Kita semuanya tidak tahu usia kita ini panjang atau pendek. Maka bergegas, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak membuang-buang waktu. Apa yang menurut ibu bapak saudara sekalian itu membahagiakan, bukan menyenangkan, tapi membahagiakan, dan itu pastinya adalah nilai-nilai kebajikan, lakukan. Jangan suka ditunda-tunda. Nanti saya mau berbuat baik tapi menunggu undangan dulu ya. Tidak usah. Tidak usah diundang. Tidak usah diajak. Tidak usah ditelepon. Tidak usah di WA. Karena kita yang membutuhkan kebahagiaan itu, maka kita yang harus punya pengetahuan dan terampil menggunakan pengetahuan untuk berbuat kebajikan. Kalau saya tidak bisa berbuat baik, bagaimana Bante? Ya setidaknya Anda tidak berbuat buruk lah. Jangan sampai nanti malah sebaliknya berbuat baik. Tidak bisa berbuat buruk malah dilakukan. Gitu. Baca parita, meditasi pagi sore. Membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan harus dipastikan bahwa itu semuanya membawa perubahan yang positif dalam buatan kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita. Jadi dari mulai mengetahui kondisi yang batinnya, mulai dikikis, disingkirkan debu-debunya, oh ini tidak baik, ini tidak baik, tidak baik. Singkirkan. Dari semua itu, cari yang baik-baik untuk dilakukan. Dari semua hal-hal yang baik, ya lakukan yang terbaik. Ya. Dan yang terbaik dari semua hal yang baik adalah tetap memiliki kesadaran dan kewaspadaan. Maka karena itulah Guru Agung kita sampaikan bahwa kewaspadaan adalah jalan menuju kekalahan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Kalau kita selalu sadar dan waspada dia tidak akan mati, tapi barang siapapun yang lengah, meskipun hidup seperti orang yang sudah mati. Anda sadar, Anda bahagia, Anda lengah, Anda menderita. Anda sadar, damai, bahagia, itulah surga. Anda lengah, Anda tertekan, Anda tersiksa, Anda menderita. Dan itulah neraka. Dan kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Semoga Ibu saudara sekalian bisa memiliki kunci surga dan segera melakukan tindakan konkret untuk merealisasi dari tujuan kehidupan kita. Jadi sekali lagi sampaikan banyak terima kasih, anumodana. Setelah sekian lama tidak ketemu,
datang-datang pangling saya, bangunannya baru, umatnya juga banyak yang baru-baru. Salam kenal bagi yang belum kenal, yang sudah kenal ya temu lagi. Ya semoga dengan setiap pertemuan kita ada hal baru yang kita bisa tunjukkan, wujudkan, ada perubahan positif yang kita bisa laksanakan. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana Buddha Dhamma Sangha, kekuatan kebajikan apapun yang telah kita lakukan, membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, panjang usia, banyak rezeki, dan terus bersemangat di dalam belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, hingga akhirnya mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana. Semoga kebajikan ini mewujudkan bakti kita pada orang tua, bakti kita pada para guru, balas jasa kita kepada mereka yang berjasa dalam hidup kita. Semoga para leluhur-leluhur kita, semoga mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan ini pula, semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga semua berkah menjadi nyata. Sapisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana kepada Yang Mulia Teja Punyo Mahatera atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan meningkatkan semangat kita semua dalam praktekan Dhamma. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita yang akan diiringi dengan lagu Marilah Kita Berdana. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Persembahan pujadana, pelimpahan jasa, dan pemercikan air parita. Bagi umat yang berada di rumah, masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan menuangkan air ke dalam gelas yang kosong. Baik, Bapak saudara sekalian, tiba waktunya untuk kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur-leluhur kita. Baik yang menuangkan air ataupun yang tidak menuangkan air, konsentrasi semuanya. Dan limpahkan jasa kebajikan kepada para mendiang, kepada para leluhurnya. Dengan harapan semoga leluhurnya, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, semoga pekerjaan yang Anda kerjakan, usaha yang Anda lakukan memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, damai, dan selalu berbahagia. Silakan sekarang konsentrasi dan limpahkan jasa kebajikan ini kepada para mendiang. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang Ewa ito dinang betanang wagambate icitang batitang tumhanggi pamewa sami jato sapi purento sangkapa
Cando panaraso yata manijote raso yata sabitiyo vivajanto sabarogo vinasato mate bhava vandarayo suki dhiga yuka bhava abhivadana silosa nicang wudha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sugha Palang Jayanto Bodhiya Mulo Sakyanana Diwadano Ewang Tuang Wijayo Hohi Jaya Sujaya Manggale Aparajita Palange Sise Batawi Pokare Abiseke Sababudana Ngagapato Pamodati Sunang Katang Sumanggalang Supabatang Suhutitang Sukano Sumuhuto Casuyitang Brahmacari Su pada kinang kaya kamang wajah kamang pada kinang mano kamang bani dite pada kinani katuana labandate pada kine ratanataya nubawena ratanataya tejasa bukaro gabaya wera suka satu padawang aneka antara yapi winasandoa sesato Jaya Sidi Danang Labang Soti Bagiang Sukang Balang Siri Ayu Cawan Waca Muga Mudi Jaya Sawa Satawa Saca Ayu Ca Jiwa Sidi Bawan Dute Bawatu Sabha Manggalang Rakentu Sabha Dewata Sabha Buddha Nubawena Sada Soti Bawan Dute Bawatu Sabha Manggalang Rakentu Sabha Dewata Sabha Dhamma Nubawena Sada Soti Bawan Dute Bawatu sabha manggalang rakentu sabha diwata sabha sangga nubawena sadha sodi bawandute. Okasa Wandami Bante. Tiada pelindungan lain bagi kita, Buddha, Dhamma, Sangha, pelindung kita. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga Anda semua selamat, bahagia, dan sejahtera.
Yang Mulia Teja Bunyo Mahatera berkenan meninggalkan Dhammasala. Para umat tetap berlutut dan beranjali. Hadirin dipersilakan untuk duduk bersila. Selanjutnya terdapat pengumuman yang bisa dilihat di slide. Sotiontu Namo Buddhaya. Ya. Setiap hari Kamis jam 7 malam ada latihan meditasi di Vihara Samagiwirya yang dibimbing oleh Samanera Abhisarano. Next. Ya, tidak terasa beberapa bulan lagi sudah mendekati Waisak ya, sebulanan. Lalu maka dari itu seperti pada umumnya Vihara mengadakan sebulan pendalaman Dhamma yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu ya. Sebenarnya per pekan. Mundur. Nah ini untuk jadwalnya bisa dilihat di layar. Ada Bante Medacito, Bante Upasamotera dari Kalimantan, Bante Medawirotera, dan Bante Tejapunyo yang barusan mengisi ini. Ya, jadwalnya bisa dilihat. Jamnya kalau Sabtu 18. Next. Nah itu. Orang ketok. Acara tiap Sabtu jam 18 sampai setengah 9 malam, minggunya jam 9 sampai selesai. Lalu bagi muda-mudi terutama yang ingin latihan seperti teman-teman di depan ini, mungkin ada MC dan pemimpin puja bakti pada saat SPD bisa berpartisipasi. Latihan nanti ada draftnya bisa diikuti. Next. Nah, ini laporan keuangan kas kecil bulan April. Ya, jadi saldo awal April Rp2.432.529. Pengeluaran per tanggal 1 sampai 7 April 1.075.500. Rinciannya nanti di slide selanjutnya. Lalu dana paramita minggu tanggal 7 dan 14 April 1.557.000 dan 1.637.000. Dana ini digabung dari dana paramita di kantong ini dan juga dari dana kotak dana yang Bapak Ibu sudah masukkan di sana. Next. Jadi saya mewakili di sini mengucapkan anumodana bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sudah melakukan kebajikan dengan berdana paramita sehingga bisa digunakan untuk operasional Vihara sehari-hari. Yang pertama seperti itu ada biasanya setiap bulan ada pembayaran tagihan telepon, lalu operasional lainnya misalnya untuk kebersihan, lalu untuk mungkin mobil menjemput Bante, mengisi bahan bakar, lalu juga ada mengurus perizinan, membeli minum untuk puja bakti. Next. Lalu itu dana untuk pembicara yang non sangga. Lalu juga ada biaya operasional untuk karyawan. Jadi dana paramita yang terkumpul ini setiap minggunya digunakan untuk biaya-biaya itu yang sudah dirinci per kategori. Ada biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, biaya bahan bakar, dan lain-lain. Jadi setiap minggu nanti akan saya infokan lebih lanjut berapa dana paramita dan juga pengeluaran yang dikeluarkan selama seminggu. Ya, demikian saya kembalikan ke pemimpin kebaktian. Baik.
Selanjutnya hadirin diperkenankan untuk membuka parita halaman 122. Kita akan membacakan patidana. Punya sidani katasa yanani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca Maihang mata pita dayo dita me capya ditawa anye majata werino sata titan tilo kasmi te buma catuyo nika Pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatanye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napa jananti Dewa tesang niwedayu maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu Avera sukajiwino Kema padan capa pontu tesa si jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan saja, yang mengembara di alam batin dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita menutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami
Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe tata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.